Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tim 6 yang mempelajari dari chapter 21 sampai 24. Nama kelompok saya terdiri dari 2 orang, yaitu Selviani Sinai dan Intan Saharia. Perkenalkan, nama saya Intan Saharia. Saya akan memulai dengan chapter 21. Di chapter 21 menjelaskan tentang memeriksa log peristiwa, menghentikan program yang sedang berjalan, menghentikan perangkat lunak, antivirus dan firewall, memeriksa proses dan layanan, pemecahan masalah, pemulihan sistem. Berikut cara melihat log peristiwa di Windows. Yang pertama yaitu buka control panel, dan yang kedua buka ikon alat administratif. Yang ketiga di jendela alat administratif buka ikon peraga peristiwa. Yang keempat, untuk melihat detail acara, klik 2 kali mouse untuk membuka. Yang kelima, tutup berbagai jendela setelah selesai melihat. Mematikan semua program yang berjalan. Fitur ini sangat berguna, misalnya ketika kita harus mematikan semua program yang sedang berjalan sebelum menginstal aplikasi baru. Jadi saya menemukan bahwa cukup menjengkelkan karena saya biasanya memiliki 10 aplikasi yang berbeda berjalan dan saya harus menutupnya secara manual satu persatu dan kemudian membukanya kembali setelah saya menginstal program saya. Nah, dari penjelasan tentang mematikan semua program yang berjalan, di sini saya akan menunjukkan cara-cara agar matikan program lain yang sedang berjalan tanpa harus matikan satu persatu. Caranya yaitu yang pertama, tekan Alt plus Tab. Perintah ini mengalihkan fokus ke program yang sedang berjalan atau jendela yang terbuka. Kedua, jika menekan Alt plus Tab tidak melakukan apa-apa, kita hanya kembali ke jendela program install atau setup yang sama. Dan yang ketiga, tutup program atau jendela. Keempat, mulai lagi dengan langkah 1 jika gagal. Dengan menggunakan Alt plus Tab, kita dapat dengan sukses beralih ke setiap program yang sedang berjalan dan mematikannya satu demi satu. Ketika Alt plus Tab tampaknya tidak berfungsi lagi, kita telah selesai mematikan semuanya dan dapat melanjutkan penginstalan. Menonaktifkan antivirus, firewall, dan sebagainya. Ketika kita melakukan untuk penginstalan perangkat lunak baru, juga harus mematikan atau menonaktifkan perangkat lunak antivirus yang sedang aktif. Bisa jadi juga diminta untuk menonaktifkan firewall internet. Cara menonaktifkan antivirus firewall yaitu yang pertama, masuk ke control panel atau bisa juga dengan cara menekan tombol Windows plus R, kemudian ketikkan firewall.cpl lalu enter. Kedua, pada menu Windows Firewall pilih turn Windows Firewall on or off. Yang ketiga, selanjutnya pilih turn off Windows Firewall pada private network setting maupun public network setting. Kemudian pilih OK. Proses dan layanan di sini, di sana, dan di mana saja. Tab proses di jendela pengelola tugas Windows menampilkan semua program dan proses individual yang terjadi di komputer kita. Ini seperti mengintip ke dalam otak komputer. Kita melihat semuanya, bahkan program super rahasia yang dijalankan sistem operasi di belakang layar. Beberapa proses ditautkan ke program yang sedang berjalan yang ditampilkan di jendela aplikasi. Jika tidak, proses dimulai oleh program yang berjalan saat komputer dinyalakan. Ketika dapat mengakhiri proses dengan memilihnya di jendela proses dan mengklik tombol di akhiri proses. Proses atau layanan yang dijalankan Windows dikendalikan dari konsol layanan yang dapat diakses dari jendela alat administratif, dan berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka panel kontrol. Kedua, buka ikon alat administratif. Yang ketiga, di jendela alat administratif, buka ikon layanan. Langkah ini membuka jendela konsol layanan. Keempat, klik 2 kali layanan Messenger untuk membukanya. Temukan layanan Messenger pada daftar, lalu klik 2 kali untuk menampilkan kotak dialog yang mengontrol layanan tersebut. 5. Klik OK untuk menutup kotak dialog, properties, dan tutup jendela service dan jendela lain yang terbuka. Yang seterusnya memeriksa pemulihan sistem. Teman-teman bisa baca, salah satunya itu alat pemulihan sistem harus selalu aktif dan berjalan. Jika tidak, perlu menyelesaikan beberapa kesalahan atau bahkan memperbaiki program. Jadi ini sangat penting juga memeriksa pemulihan sistem. Dan
Ini adalah cara-caranya, teman-teman bisa lihat. Dan yang selanjutnya itu mengatur jumlah ruang disk yang digunakan oleh pemulihan sistem. Untuk chapter 22 yaitu apa yang harus dilakukan saat komputer tidak mati. Jadi ada di Windows itu seharusnya dimatikan ketika komputer telah macet atau sudah berat loading ya, lola itu. Jadi ada dua cara perbaiki ketika komputer sudah dimatikan, yaitu jika tombol daya tidak mematikan komputer, tekan dan tahan tombol tersebut selama sekitar 3 detik. Dan yang kedua, jika tombol daya masih tidak mematikan komputer, cabut kabelnya, atau jika komputer Anda terhubung ke UPS, matikan UPS-nya. Hal-hal yang umum yang menghentikan shutdown, teman-teman bisa lihat lagi. Dan periksa log dan kesalahan, menonaktifkan adaptor grafis, masalah shutdown atau restart instan yang mengganggu. Teman-teman bisa baca. Masalah umum yang menyedihkan di Windows XP adalah kemampuannya yang membuat frustasi untuk memulai kembali tepat di tengah-tengah shutdown. Ini adalah teman-teman adalah contohnya, contoh untuk langkah-langkah untuk memperbaiki masalah shutdown. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya chapter 23 dan chapter 24 akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Selviani Sinai.